Perlu saya jelaskan juga bahwa Google Scholar ini merupakan salah satu dari pengindeks internasional, meskipun reputasinya kurang bagus karena Google Scholar adalah semacam apa ya, cenderung dalam proses pengindekan lebih banyak menggunakan metrik atau algoritma dari publikasi yang Bapak Ibu publikasikan lewat online. Tapi secara tidak langsung Google Scholar sendiri, maaf sebentar. Bapak Ibu ada gangguan teknis. Artinya Google Scholar meskipun bereputasi rendah, tapi dibuang sangat sayang karena Google Scholar sendiri cukup membantu sekali bagi kita untuk menelusur berbagai macam kebutuhan literatur ilmiah yang bisa kita gunakan dalam penulisan karya ilmiah Bapak Ibu sendiri. Baik, dari Google Scholar ada beberapa tahapan yang harus kita lakukan, yaitu pertama adalah akses Google Scholar itu sendiri, kemudian kita membuat semacam login atau aktivasi dari kita untuk mendaftar Google Scholar, dan kemudian adanya fasilitas untuk mengedit atau menambahkan publikasi kita yang ada di dunia maya. Artinya tidak selamanya Google Scholar itu mengcrawl atau mendeteksi beberapa publikasi kita secara otomatis. Ada beberapa semacam artikel-artikel itu tidak terpantau atau tercrawl oleh Google Scholar karena Google Scholar ini mentautkan atau mendeteksi berdasarkan dari banyaknya atau frekuensi akses dari publikasi kita yang ada di jurnal online. Selama artikel kita di publikasi jurnal online tidak terakses oleh pembaca, otomatis Google Scholar tidak akan mengenali artikel kita. Jadi untuk mensiasati atau menambahkan artikel-artikel dari publikasi kita yang tidak terdeteksi oleh Google Scholar, ada semacam tool atau menu yang memberikan fasilitas kita untuk menambahkan secara otomatis atau secara manual. Untuk tahap pertama yang harus kita lakukan supaya kita punya ID Google Scholar, yang pertama adalah kita menggunakan email institusi Ubaya. Jadi alangkah baiknya atau hukum wajibnya kita gunakan email yang berafiliasi Ubaya ACID. Kalau Bapak Ibu sudah memastikan sudah punya email Ubaya, Bapak Ibu silahkan masuk ke laman Google Scholar dengan alamat https://scholargoogle.com. Nah, kemudian Bapak Ibu silahkan masukkan akun email Bapak Ibu yang menggunakan afiliasi Ubaya. Jadi silahkan sign in menggunakan email Bapak Ibu yang ada start.ubaya.acid. Setelah tahap Bapak Ibu klik sign in menggunakan email institusi Ubaya, kemudian akan muncul My Profile yang ada di pojok sebelah kiri. Nah, tinggal diklik My Profile tersebut, akan Bapak Ibu akan mendapatkan semacam form yang berisi isian-isian yang harus Bapak Ibu lengkapi, baik itu profil, artikel, dan setting. Untuk tahap pertama, Bapak Ibu silahkan melengkapi profil Bapak Ibu dosen, mulai nama, afiliasi, email, kepakaran Bapak Ibu atau konsentrasi dari ilmu yang Bapak Ibu tekuni, yang kemudian homepage dari URL dari Ubaya ACID. Kalau profil ini sudah selesai dan Ibu dirasa sudah cukup lengkap,
Dan oh ya, untuk nama usahakan yang memiliki sesuai dengan nama Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu merasa bahwa nama Bapak Ibu pasaran, dalam artian misalkan nama Joko Susilo, nama Sri Wahyuni, itu kan terangnya sudah umum di Indonesia ya. Jadi untuk menandai bahwa ini milik saya, nama ini spesifik punya saya, harus dikasih semacam penanda, misalkan kita kasih nama belakang bapaknya atau ibunya, sehingga Google Scholar sendiri nggak akan mengcrawl nama-nama yang hampir mirip dengan atau sama persis dengan milik kita. Seringkali terjadi karena kesamaan nama tersebut, sehingga ada yang diuntungkan semakin banyak publikasi yang masuk ke akun Google Scholar Bapak Ibu. Padahal hanya sama namanya aja, tapi beda aplikasi, misalkan Sri Wahyuni dari UGM, Sri Wahyuni dari Ubaya, Sri Wahyuni dari UNER, dan sebagainya. Baik, setelah profil itu terlengkapi, Bapak Ibu silakan klik next. Kemudian Bapak Ibu punya tugas untuk mendata atau menginventaris artikel-artikel Bapak Ibu sendiri. Jadi perlu adanya integritas dari Bapak Ibu bahwa kalau yang muncul itu bukan milik Bapak Ibu, silakan di-exclude atau di-delete aja. Jadi Bapak Ibu pilih sesuai dengan publikasi yang Bapak Ibu telah terbitkan atau yang telah tulis. Jadi tinggal dicentang aja di checkbox di bagian sebelah kiri, dicentang. Kalau sudah, tinggal Bapak Ibu centang yang di atas sebelah kanan. Setelah bagian capture artikel sudah terlengkapi, Bapak Ibu dimohon untuk men-setting akun Google Scholar Bapak Ibu. Jadi ada dua pilihan, artikel update dan profile visibility. Untuk artikel update, pihak Google Scholar memberikan semacam dua sistem, yaitu mengupdate artikel Bapak Ibu secara otomatis, dan kedua, diupdate melalui pemberitahuan email. Artinya kalau yang apply update automatically ini, Google Scholar akan mengcrawl semua artikel-artikel yang diterbitkan yang menggunakan nama Bapak Ibu. Tapi dengan catatan, Bapak Ibu harus sering mengupdate kalau tidak sesuai dengan hasil karya Bapak Ibu. Jadi ibaratnya ini masuk semua, misalkan tadi Sri Wahyuni ya, semua artikel-artikel yang ada nama penulisnya Sri Wahyuni akan tercrawl di ID Scholar Bapak Ibu. Jadi harus kita rajin untuk memfilter, artinya artikel, judul-judul artikel yang tidak kita merasa buat, silahkan untuk dihapus. Sedangkan yang email, jadi sebelum Google Scholar ini memasukkan atau mengcrawl artikel Bapak Ibu akan memperoleh email bahwa ada pemberitahuan bahwa ini loh, ada artikel-artikel baru yang menggunakan nama author seperti Bapak Ibu yang tuliskan di Google Scholar Bapak Ibu. Untuk yang profil visibility, ini perlu perhatian khusus Bapak Ibu. Seringkali Bapak Ibu lupa bahwa profil visibility adalah memberikan semacam ini publish apa tidak ya. Artinya kalau tidak kita centang make my profile public, orang lain tidak akan bisa melihat kinerja atau hasil-hasil karya Bapak Ibu, sehingga yang hanya bisa melihat Bapak Ibu sendiri. Padahal tujuan kita untuk Google Scholar ini adalah supaya publikasi Bapak Ibu bisa dilihat oleh pihak Ristek Print dan verifikator Sinta, sehingga kita wajib untuk memberikan centang pada make my profile public ini. Kalau bagian artikel ini sudah selesai, tinggal Bapak Ibu klik down, akan muncul dashboard dari profil kinerja Bapak Ibu.
Dari mulai ini untuk yang add foto, sebaiknya Bapak Ibu tambahkan foto Bapak Ibu, sehingga foto ini akan muncul di Google Scholar Bapak Ibu, sehingga kita sebagai verifikator bisa memastikan bahwa ini benar-betul milik Bapak Ibu. Dan nanti akan muncul juga waktu Bapak Ibu sudah terdaftar di Sinta, nanti akan profil fotonya akan muncul juga di Sinta juga. Jadi tinggal tambahkan di add foto ini, ambil foto yang ada di hard disk atau hard copy Bapak Ibu, tinggal di upload di bagian add foto tersebut. Kemudian apabila ada semacam perubahan atau untuk melengkapi profil Bapak Ibu silakan mengklik bagian edit profil penulis ini. Jadi misalkan kita ada ketinggalan, misalkan lupa memberikan nama institusi yang kita miliki, tinggal Bapak Ibu klik di bagian ada pensil, gambar pensil. Jadi Bapak Ibu tinggal melengkapi data-data yang sekiranya masih membutuhkan untuk kelengkapan. Di bawah dari nama Bapak Ibu ada semacam tanda plus. Tanda plus ini apabila dirasa ada artikel yang belum tercrawl oleh Google Scholar, Bapak Ibu bisa tambahkan secara manual dengan mengklik tanda plus tersebut. Di bawah tanda plus ini daftar dari judul-judul artikel Bapak Ibu yang telah terbitkan. Yang di bagian sebelah kanan ini merupakan statistik dari citasi, H-index, dan I10 indeks. Dan di bawahnya ada tabel juga jumlah citasi dari citasi dari artikel-artikel Bapak Ibu yang telah dihasilkan. Untuk penambahan artikel secara manual, Bapak Ibu tadi kan sudah saya jelaskan untuk mengklik bagian checkbox yang ada tanda plus, silakan ketik artikel manual, kemudian tinggal dipilih bagian penambahan dari dokumen Bapak Ibu, apakah itu artikel jurnal, artikel conference, book capture, tesis, dan sebagainya. Jadi tinggal dilengkapi metadatanya, judul, author, publikasinya, dan nama jurnal, volume, dan sebagainya. Setelah ini terlengkapi, maka Bapak Ibu akan memperoleh gambaran bahwa ID Google Scholar Bapak Ibu ada di URL di sebelah atas dari alamat Google Scholar. Jadi nanti URL ini merupakan ID Google Scholar Bapak Ibu yang nanti digunakan pada mendaftar di Sinta. Jadi kalau punya saya ini ID Google Scholar-nya yang sifatnya pendek, itu ini TE, XE, JJ, MS, AA, dan sebagainya. Tapi untuk mendaftar di akun Sinta, semuanya harus kita copy, kita masukkan ke dalam link dari Sinta tersebut. Baik Bapak Ibu, untuk yang Google Scholar ada pertanyaan atau kurang jelas? Monggo. Yang punya pengalaman tentang Google Scholar atau kendala? Selamat pagi Pak Singgi. Pagi Pak. Yang artikel tadi kalau mungkin belum punya bagaimana ya Pak Singgi? Mungkin tidak ada di situ atau bagaimana? Yang nomor 2 tadi, poin nomor 2. Tidak bisa ke poin 3? Dengan Bapak siapa Pak? Pak Vendra Farmasi. Pak Vendra. Pak Vendra belum ada publikasi sama sekali? Belum ada. Belum ada, atau Bapak pernah bimbing skripsi? Ada sih, tapi belum terpublikasi rasanya juga. Itu nanti sebagai jembatan aja Pak. Artinya nanti yang tugas akhir dari hasil bimbingan Bapak, otomatis kan nanti direpositorikan di Ubaya. Artinya Bapak tinggal ketik secara manual aja.
Pak Singgi, Ya, boleh saya screenin, mau tanya sekali, saya screen punya saya, Google Scholar saya, sekalian nanya, bisa? ya Pak, monggo, monggo. Ya. Bentar Pak ya. Bentar, Pak. Ambilnya ini sebentar. Saya share screen. Waduh, kok nggak kelihatan ini screen-nya. Nah, masuk dulu di sini. Ini punya saya ini ya Pak. Ini punya saya. Ya Pak. Ini punya saya Pak Singgi. Ya Pak. Terus, tadi mau ngedit sebelah sini ya? Yang ini Pak, yang plus ini Pak. Sorry. Ada tanda plus. Yang tanda. Mau nambah atau Pak Husin? Ya? Mau ditambahkan atau dikurangi? Misalnya mau ngedit iya, mau ngedit ada tulisan saya harus tambahkan, itu berarti di sini. Oh, ini edit pengarang bersama ya ini ya? Iya Pak, yang pojok di atas ya Pak, nambah itu Pak. Oh, pojok di atas. Judul. Bukan Pak, bukan itu. Sorry. Judul. Bukan Pak. Oh, ini. Tambah plus ini ya? Iya. Oh, I see. Tambah artikel secara manual Pak. Manual ya? Manual. Di bawah Pak. Coba diklik lagi Pak. Di mana yang ini plusnya? Ya, tanda plus. Itu Bapak di bawah ada tambahkan artikel secara manual. Oh, secara manual. Pak Vendra juga bisa ditambahkan di situ Pak. Tapi di poin 2 masih belum masuk. Dipencet salah satu atau gimana? Biasanya kita ngakali Pak. Coba kita mengklaim punya orang lain. Nah, nanti kalau sudah muncul di-delete. Tinggal Bapak nambahkan tadi deskripsi yang Bapak sudah sempat dibimbing. Oh, oke. Siap, Pak. Ini punya saya masih review ini Pak, atau masih ini review ini. Ini ada ini. Sedang review untuk ini Scopus Q3 Pak. Lagi proses ini Pak. Iya Pak. Ini mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah bisa bisa dilaporkan. Iya Pak. Ya itu aja Pak Singgi, sementara aja saya stop share ya. Mau tanya Pak Singgi, ya, untuk mengeditnya gimana Pak Singgi? Boleh tahu? Itu dengan Pak Vendra ya? Ya. Edit yang bagaimana Pak? Yang edit tadi, yang katanya tadi diklaim. Oh, bentar Pak ya, coba saya share lagi. Ini saya contohkan punya saya Pak ya. Oke. Nah, jadi Pak Vendra kan sementara ini belum punya publikasi yang belum maaf Pak, belum screen Pak. Oh, belum ya? Belum Pak, belum. Bentar. Sudah Pak? Ya, sudah Pak. Nah. Oh, itu ada percaya. Jadi karena Bapak belum punya publikasi, silakan
Nah, Bapak kan Pendra ya. Mm-mm. Nah, nanti Google Scholar akan menampilkan semua author-author yang ada elemen kata-kata Pendra. Nah, coba itu nanti Bapak ambil salah satu comot aja. Sudah, Pak. Pinjam sebentar. Pinjam sebentar untuk penjembatani untuk supaya Bapak dapat akun Google Scholar. Iya. Jadi misalkan kalian ini sudah masuk, diklaim Bapak yang minta bantuan punyanya orang lain, nanti kita edit, dihapus saja Pak, di delete. Oh, oke. Di delete, terus kemudian Bapak kembali lagi. Silakan Bapak tanda plus ini Kak, Bapak centang. Tambah artikel secara manual. Silakan Bapak ketik metadata dari skripsi-skripsi yang telah Bapak bimbing. Oke. Baik, Pak. Siap, Pak. Sudah terdelete ini, Pak. Ya. Ya. Nanti untuk aksesnya yang tadi, Pak, ID Google Scholar-nya maaf, Pak, tadi terlewat, Pak. Yang untuk akun Sintanya. Ini yang di atas, Pak. Oh. Bapak. Ini nanti yang kita butuhkan untuk daftar di Sinta, Pak. Jadi syarat wajibnya harus pakai URL akun Google Scholar-nya ini, Pak. Punya saya kalau Scholar Google /citation aja, Pak, ya? Atau bagaimana, Pak? Atau harus? Citation. Coba Bapak share bisa, Pak? Siap, Pak, ya. Saya hapus dulu, Pak, ya, saya. Begini, Pak. Sudah keluar, Pak. Tertulisnya di atasnya citation. Gitu. Coba Bapak tambahkan, Pak, yang ini dulu, Pak. Fotonya dulu? Enggak, ini apa? Oh, ini dulu. Ya. Oh, artikel manually dulu ya, Pak, ya? Oke. Ya. Coba saya tambahkan. Ya. Saya cari dulu, Pak. Saya stop share, Pak. Tapi di sisa adanya nggak apa-apa itu, Pak, nggak masalah, Pak. Iya, nggak, Pak. Edit lagi nggak apa-apa. Iya, Pak. Pak Singgi, boleh nanya, Pak Singgi? Boleh, Pak. Pak Singgi, saya pernah yang waktu dalam proses mau ke Scopus ini kan kadang dari jurnal itunya kan minta semacam approval, namanya proof bukti translate dari suatu badan sertifikasi translator English gitu loh. Ubaya bisa ya, Pak? Ubaya mungkin URL namanya proofreading. Ya. Jadi apakah Ubaya mempunyai license untuk terjemahan? Jadi kita kan kalau mau masukkan artikel ke salah satu, tapi memang tidak semua jurnal itu minta ya. Ada jurnal meminta kemarin ke saya itu proofreading namanya. Proofreading itu bahwa itu sudah melalui suatu lembaga bahasa terakreditasi begitu. Nah, kalau kita sendiri sebagai dosen Ubaya itu kan maksudnya Ubaya sendiri bisa memberikan itu. Kemarin saya pakai orang luar akhirnya karena ragu-ragu. Iya, Pak. Bisa jawab? Iya, Pak Husin, kalau di Ubaya ini ada Ubaya Learning gitu kan, ada pusat bahasa itu, Ubaya Learning Center itu. Tapi jujur kami kurang paham apakah ULC ini punya license itu gitu, Pak. License-nya seperti apa yang kami kurang paham. Saya punya contohnya, Pak. Walaupun beberapa dosen itu memang ketika mau ke Scopus juga ada yang beberapa dosen ada yang menggunakan jasa ULC untuk menerjemahkan itu, Pak, termasuk proofreading-nya gitu, Pak. Nah, cuman saya tidak tahu apakah ULC ini termasuk license-nya itu apakah sudah memenuhi syarat yang disyaratkan oleh Scopus, itu yang saya kurang paham, Bapak. Gitu, Bapak. Nah, ya itu yang saya perlu ketahui. Jadi paling tidak ini pengalaman saya. Iya, betul. Mengalami itu yang. Nanti saya bantu tanyakan ke ULC, Bapak, semacam
bagaimana? Siap. Seandainya pun kita Silakan, Pak. misalnya kena cas, kalau kena cas berapa Ya. misalnya, dan sebagainya. Yes, Pak. Terima kasih Pak Pak. Thomas. Nanti Ya, masukan sama-sama dari Pak kami Singgi. juga. Bu Lisa, ada yang ditanyakan Bu Lisa? Iya Pak Singgi. Ya, Bu. Pak, Google Scholar saya, jujur saya tuh lupa loginnya dulu tuh pakai apa. Jadi Lama gak saya dibuka. lama nggak mengakses Pak. Terus tadi kan saya coba buka lewat Google, cari nama saya di Google Scholar keluar. Tapi tampilannya kok nggak sama ya dengan Pak Husin, dengan Pak Vendra, dengan Pak Singgi. Saya boleh share screen Pak. Monggo. Maklum Pak, lupaan. Udah Ya. tua ini Pak saya. Tua saya Bu Lisa, jangan ngomong gitu. Maaf Bu Lisa, Saya izin share Bu Lisa, screen ya Pak ya. boleh saya tanya Bu? Ya Pak. Bu Lisa, Iya, Pak. maaf. Dulu sebelum Iya. di Ubaya Ibu, afiliasinya di perusahaan farmasi Bu ya? Iya betul Pak. Nah, Di PT Bernofarm. itu sepertinya Ibu punya banyak artikel-artikel Ibu yang afiliasinya masih di perusahaan PTX. Nah, kalau sekalian saya minta izin, Iya. langkah baiknya dari beberapa artikel Ibu yang terindeks Scopus kan cukup lumayan banyak, dan itu terpecah dua afiliasi. Nah, kami berharap itu bisa di-merger jadi satu, sehingga harapan kami, Ibu juga nggak kesulitan men-trace atau menelusuri artikel Ibu karena terpecah dari dua afiliasi. Harapannya jadi satu supaya enak gitu Bu dengan afiliasi Ubaya. Iya betul. Iya. Caranya gimana ya Pak ya? Soalnya dulu saya kan di tim R&D, jadi Iya. memang banyak sekali publikasinya. Baik Bu, kalau Ibu memberikan izin nanti kami berusaha untuk menghubungi pihak Scopus untuk memerger Iya. beberapa artikel Ibu yang terpecah dari dua afiliasi tadi. Iya Pak. Saya nggak bisa ini apa mengedit jadinya scholar saya. Jadi saya cuman bisa kalau saya publikasi internasional saya lihat otomatis masuk Pak di Google Scholar saya otomatis masuk, tapi saya nggak bisa menambahkan mandiri. Ada beberapa yang belum masuk. Kalau yang di ini apa jurnal yang sudah Scopus Index itu otomatis masuk. Tapi kalau di jurnal internasional yang indeksnya itu masih macam-macam, Copernicus dan lain-lain itu nggak masuk, Pak. Gini aja Bu, ini hampir mirip Iya. dengan kasusnya Bu Yeni, istri dari Pak Yanto, Prof Yanto. Kebetulan nama Bu Yeni ini cukup apa ya, maaf pasaran, sehingga kalau kita cari nama Yeni Sari nanti yang muncul bukan Bu Yeni dari Ubaya, tapi dari Purwokerto. Akhirnya kemarin diakali membuat akun baru Bu. Jadi yang lama itu dibiarkan aja, kita buat akun yang baru dan kita berusaha diinventaris lagi artikel-artikel Bu Lisa, dan yang belum bisa ditambahkan secara manual. Jadi saran saya mending buat baru aja Bu, daripada kita nggak bisa mengendalikan atau mengontrol Google Scholar yang Ibu punya. Iya. Ya baik Pak, mungkin nanti saya tanya secara individual ya Pak ya ke Pak Singgi dan Pak Yudi ya. Ya, makasih. Ya, Bu Mungkin Lisa. sedikit ya menambahkan terkait dengan proofreading. Jadi memang kalau kita publikasi ke jurnal paling tidak Q2 atau Q1 malahan, itu mereka minta ada proofreading-nya. Dan saya sudah beberapa kali menggunakan ULC, bisa diterima kok Pak. Oh, ya, good. Jadi bisa diterima, nanti ULC ada semacam apa namanya, surat gitu ya, lampiran surat yang bisa kita lampirkan pada saat menyampaikan proofreading dari ULC. Bisa diterima sejauh ini nggak ada masalah Pak. Untuk biaya per lembarnya nanti tanya sendiri aja Pak, siapa tahu Pak Husin dapat diskon. Lumayan Bu Lisa, kalau ke orang luar bisa 500 sampai 1 juta, lumayan kalau bisa.
ULC. Iya, terima kasih Bu Lisa pengalamannya. Kami juga baru tahu ini. Terima kasih sekali. Bu Lisa. Iya, Bagus ya. sama-sama Pak. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Apa ada lagi yang Bapak Ibu yang kurang paham dengan Google Scholar? Pak Bambang, monggo kalau ada yang bertanyakan. Saya ini, jadi beberapa kali kan buka Google Scholar tapi di Ubaya, tidak pernah di rumah. Nah, begitu saya nyoba ulang di rumah karena akunnya beda kan ya, itu jadi lain Pak ya munculnya. Ini tadi saya coba. Kalau akun harusnya sama Pak ya akunnya ya. Dimanapun dibuka harusnya dengan akun yang sama ya sama. Beda masalahnya saya. Begini ini beda. Berarti jadinya pasti beda ya Pak Thomas ya. Jadinya pasti beda ya. Maksudnya tampilannya beda gitu Pak yang keluar Pak. Buka di rumah sama iya. buka di. Jadi emailnya beda. Kalau yang pakai PC-nya Ubaya, saya biasanya di sana pakai yang staff itu ya, pakai staff. Kalau yang di sini, ini pakai email saya sendiri, pakai Gmail. Kesana kemari. Bapak punya 2 akun berarti ini maksudnya berarti Pak G. Ya, ini tadi saya nyoba karena Pak Singgih ngasih contoh awal. Nah, akhirnya saya simulasi loh. Jadi kesana kemari saya pakai Gmail kan gitu. Iya Pak. Begitu kita masuk pakai akun yang berbeda, yang muncul pasti berbeda Pak. Itu tadi yang sama dengan yang kasusnya Bu Lisa itu ada misalkan ada 2 gitu, nanti mesti di-merger kalau memang terlanjur punya 2, di-merger supaya diakui 1 nanti Pak sama Google Scholar-nya gitu sih Pak. Tapi mudah-mudahan yang hari ini mungkin hanya untuk uji coba saja mungkin Pak, yang Gmail-nya itu mungkin. Bapak sudah punya yang staf Ubaya, Bapak berarti masuknya pakai yang staf Ubaya itu Pak, kalau sudah punya Pak. Nanti saya coba pakai itu Pak Thomas coba nanti. Makasih banyak Pak Thomas. Iya Pak. Baik Bapak Ibu, untuk tahap berikutnya adalah mencari atau menelusur ID Scopus Bapak Ibu. Dan ini ID Scopus untuk pendaftaran untuk memperoleh akun Sinta itu hukumnya tidak wajib atau sunnah. Artinya yang wajib tetap ID Google Scholar. Tapi mungkin kalau Bapak Ibu punya malah lebih bagus karena lebih bersinar lagi karena soalnya dari sisi poin lebih tinggi artikel yang terindeks ke Scopus daripada yang artikel yang terindeks oleh Google Scholar Bapak Ibu. Seperti kita ketahui bahwa Elsevier merupakan penerbit yang cukup besar sekali di dunia ini. Dari produk beberapa Elsevier adalah mereka memberikan buat semacam lembaga pengindeks yaitu Scopus. Jadi Scopus ini mengindeks semua artikel-artikel jurnal ilmiah baik buku dan conference proceeding. Perlu kita ketahui bahwa Scopus sendiri memiliki kurang lebih sekitar 70.000 institusi yang terindeks di Scopus dengan 16 juta author atau penulis internasional dengan artikel sekitar 1,4 billion. Alhamdulillah Ubaya secara rankingan nasional di Indonesia memiliki ranking 45 perguruan tinggi produktif yang menulis Scopus dari 445 perguruan tinggi di Indonesia yang terindeks Scopus. Untuk sementara ini Ubaya telah dosen-dosennya telah terindeks Scopus sekitar kurang lebih ini sudah ada perkembangan sekitar hampir 170 dosen yang terindeks Scopus dan 150 mahasiswa memiliki ID Scopus dengan jumlah sekitar 742 dokumen yang terindeks Scopus. Jadi untuk mengetahui ID Scopus kita, Bapak Ibu bisa masuk ke laman Scopus Review,
tadi Pak Husen sudah menyinggung bahwa Scopus itu kalau saya perhatikan masih, kalau orang Jawa masih loman Pak, daripada Web of Science. Scopus masih memberi peluang kita, orang umum, artinya bisa masuk ke laman Scopus untuk bisa melihat metadata atau informasi yang sifatnya singkat dari beberapa artikel terindeks jurnal-jurnal pada jurnal-jurnal internasional yang bereputasi. Beda dengan WOS. WOS itu kalau orang Jawa misalnya pelit banget ya. Kita tidak bisa masuk kalau kita tidak berlangganan. Dan itu pun juga cukup mahal. Nah, sementara ini bisa ada semacam jembatan untuk bisa mengakses WOS, yaitu lewat Pablon. Namun Pablon sendiri sifatnya masih bersifat umum. Jadi ada beberapa artikel yang terindeks itu bukan terindeks WOS. Artinya masih campur dengan beberapa artikel yang sifatnya umum. Hampir mirip dengan Google Scholar, tapi ada semacam tambahan informasi artikel-artikel yang terindeks oleh Web of Science. Beda dengan Scopus. Scopus ada dua jenis, yaitu yang preview sama yang subscribe. Kalau yang preview ini sifatnya gratis Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa membuat akun sendiri lewat yang pojok sebelah kanan ini. Bapak Ibu bisa melihat create account free Bapak Ibu. Cuman informasinya seperti kalau kita lihat iklan film, yaitu masih movie trailer gitu. Jadi masih saya rasa sih sudah cukup bagus membantu, masih bisa membantu meskipun kita bisa masuk cukup mendalam. Dari sisi yang kalau kita berlangganan, informasinya mungkin bedanya kalau yang berlangganan itu ada semacam tampilan statistik dari analisa statistik dari beberapa artikel-artikel yang telah kita publikasikan. Kembali lagi ke cara kita untuk mengetahui berapa sih nomor ID kita, ID Scopus kita. Bapak Ibu silahkan masuk ke scopus.com, home URI. Pada bagian berikutnya Bapak Ibu silahkan klik bagian auto search. Akan muncul platform yang berisi ketik nama belakang, nama depan, dan afiliasi. Misalkan nih Bu Kristanti, Agustina Kristanti. Nama belakang Kristanti, nama depannya Agustina, dengan afiliasi Universitas Surabaya. Kalau afiliasi ini nggak diisi, nggak apa-apa, masalah Bapak Ibu. Yang penting nama depan dan nama belakang. Kalau Bapak Ibu sudah mengetik nama depan dan nama belakang sudah dilengkapi, tinggal Bapak Ibu klik bagian search yang pojok bawah sebelah kanan. Untuk penulis terindeks Scopus yang hanya memiliki satu dokumen, perlu ada semacam strategi khusus karena yang jumlah dokumen yang masih satu, Scopus tidak memberikan secara definitif nomor ID-nya. Dan ini bisa kita siasati dengan cara mengklik bagian checkbox, bagian ini dengan angka 1. Bapak Ibu bisa mengarahkan langsung ke bagian di bawah checkbox atau angka 1, klik kanan, nanti akan muncul kotak yang ada semacam save as, select all, dan sebagainya. Bapak Ibu tinggal klik bagian inspect element. Jadi ini khusus untuk mengetahui ID Scopus penulis yang hanya memiliki satu dokumen saja. Nah, kalau Bapak Ibu telah mengklik inspect element, nanti akan muncul bahasa web Bapak Ibu. Jadi nanti nomor ID Scopus akan terblok, munculnya akan seperti punya Agustina kan cuma satu Bapak Ibu. Nanti ID Scopusnya ini nomornya gini, 5721 bla 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 bla. Jadi kelemahan dari
Scopus khusus untuk penulis yang memiliki satu dokumen, itu tidak ada semacam fasilitas secara langsung untuk mengetahui. Jadi kita akali lewat dengan cara tadi, Bapak Ibu ya, mengklik bagian kanan, checkbox atau angka 1, klik sebelah kanan, ambil bagian inspect elemen, diklik, akan muncul bahasa, bukan bahasa kaku Bapak Ibu, bahasa web. Ini saya juga tidak seberapa paham dengan bahasa web. Ambil bagian yang di blok biru, akan muncul nomor sekian-sekian-sekian. Ini merupakan dari ID Scopus author yang hanya memiliki satu dokumen. Berbeda dengan jadi nomor ID Scopusnya yang di belakang URL-nya Bapak Ibu. Untuk cek ini apakah benar apa tidak, coba kita terapkan Bapak Ibu ya. Ketik ini http scopus.author ID sama dengan kita ketikkan nomor ID Scopus. Apakah benar ID Scopus ini punya Bu Agus Lina? Kita enter, akan muncul sekian Bapak Ibu. Akan saya tampilkan yang penulis dengan jumlah dokumen yang lebih dari 2. Ini sangat mudah Bapak Ibu, dengan prosesnya yang tadi kita yang di awal kita masukkan nama depan, nama belakang, kita searching, akan muncul juga langsung platform dari dashboard dari penulis yang kita cari dokumennya. Ini saya contohkan dengan Bu Maria Goretti, beliau telah memiliki 15 dokumen. Jadi ini sangat mudah Bapak Ibu, kalau yang mempunyai lebih dari satu dokumen, tinggal diklik, kita ambil yang bagian URL, ini merupakan nomor ID Scopus dari penulis yang kita sedang cari. Untuk bagian Scopus ini Bapak Ibu ada yang kurang paham? Coba boleh minta izin punya saya dicek, bisa nggak Pak Singgi? Udah masuk belum ya? Ya Pak, bentar Pak ya. Langsung. Dan ini lagi Pak Singgi lagi menggebu-gebu nih saya ini. Bagus Pak. Soalnya waktu kerja tuh nggak sempat, karena di birokrat itu nggak sempat itu nulis-nulis gini. Jadi jujur aja nggak punya tulisan Scopus saya ini, makanya baru didorong-dorong ini. Maria banyak, Bu Maria, Bu Christina itu udah tinggi-tinggi, high index-nya juga udah tinggi semua, udah banyak. Iya Pak. Kita yang baru-baru ini yang harus harus banyak. Malalen ya. Malalen.
Double L. L alpha malalen. L. Iya. Husin. Belum. Belum Bapak? Belum ya, belum masuk. Ya, siap. Ya, segera Pak Sigi. Ya Pak. Maju. Siap. Sedikit informasi nih Pak, dengan Ya. adanya SK Rektor yang baru 372, ini Ya. ada perubahan untuk insentif publikasi Bapak Ibu yang terindeks Scopus maupun Cinta. Iya. Untuk yang Q1 insentifnya cukup lumayan Bapak. 25 ya. 25 Bapak. Kayaknya. Terus ada tambahan lagi untuk yang citasi. Jadi Bapak Ibu selain dapat insentif dari publikasi artikel yang terindeks Scopus dan Cinta, citasinya juga ada insentifnya Bapak Ibu. Khusus yang terindeks Scopus sebenarnya ini. Siap. Baru baca kemarin berapa hari yang lalu ini. Oh iya Pak. Baru tahu. Dan baru tahu. Iya Pak. Thank you Pak Singgi, sampun jelas. Pak Singgi mau tanya, Pak. Ya Bu, bisa. Pak, saya dulu kan banyak penelitian, tapi sebelum saya di Ubaya. Iya. Sayang sih sebetulnya kalau itu bisa diperhitungkan atau enggak ya, Pak? Kalau nanti misalkan digabung, ini saya buka di Scopus saya, iya betul. Iya. Ada 2 afiliasi saya. Iya Bu. Untuk yang insentif berbunyi kan Enggak, bukan yang insentif, Pak. Untuk H-index terutama. H-index. Kan, Nah, ini perlu kebijakan Bapak Ibu. Mungkin bisa saya nanti diskusikan dengan pimpinan. Artinya, paham, Bu Lisa kan punya artikel-artikel yang sebelumnya afiliasinya dengan PTX, dengan melihat H-index dan citasinya, apakah nanti diperhitungkan setelah Ibu Bu Lisa sekarang menjadi afiliasi di Ubaya. Coba nanti kami diskusikan dengan pimpinan apakah hal itu nanti bisa dipertimbangkan untuk bisa dihitung indeks dan citasinya. Ya Bu Lisa, terima kasih diingatkan Bu Lisa. ya, makasih Pak. Pak Singgi, saya boleh tanya? Ya, ini saya kan kemarin sempat ngebantuin teman lain buat masuk ke artikel. Jadi saya masuk ke co-author. Ya. Ternyata terindeks Scopus itu ada di sana, tapi saya belum punya profilnya. Jadi gimana itu Pak? Jadi cuma ada satu artikel itu aja. Pak Gede Ari Sumatera. Iya, Sumarta. Coba saya cek kemungkinan. Saya belum punya belum punya akun Scopus. Saya rasa Bapak, kalau Bapak Ibu meskipun berperan sebagai second author, third author, corresponding author, selama artikel tersebut sudah terindeks Scopus, otomatis Bapak Ibu pasti dapat ID Scopus. Gitu. Jadi memang persepsi atau bayangan Bapak Ibu yang dapat ID Scopus itu yang first author atau penulis utama. Tapi pihak Scopus cukup fair, artinya semua yang ikut dalam berkontribusi dalam penulisan artikel yang sudah terindeks Scopus pasti dapat ID Scopus. Tapi kita nggak punya akunnya ya, cuma ID-nya aja ya? Kalau akun itu sifatnya pribadi Bapak Ibu. Ada yang free tanpa berbayar tadi lewat Scopus Preview, dan satu yang berbayar. Perlu kami informasikan untuk yang berbayar cukup lumayan tinggi Bapak Ibu, sekitar 1 M untuk berlangganan Scopus yang layanannya atau platformnya lengkap daripada yang Scopus Preview Bapak Ibu. Berapa Pak Singgi? Mahal ya berapa? Sekitar 1 M Pak. Iya, aduh, ya itu. Tapi yang preview kayaknya sudah cukup Pak. Cukup sih, ya bisa sih. Ya.
Cuman kita nggak bisa langsung klik ke dalam lihat abstrak dan sebagainya, cuman metadata yang sekilas saja, misalkan judul, penulis, terus volumenya, nama jurnal. Apa Pak? Lewat Skyhub ketemu semua Pak. Iya Pak, benar Pak. Canggih itu Pak Skyhub itu Pak. Tapi nggak tahu saya mekanisme gimana Skyhub itu bisa dapat full tag-nya gitu. Ya biasa Pak, Skyhub yang Enggak, bisa. iya Pak, artinya gini loh Pak, mereka tuh beli atau maaf nyomot aja, tapi kayaknya sudah semua orang tahu bahwa Skyhub itu bisa tembus. Nggak tahu itu Pak. Pokoknya kita dewa penolong itu loh Pak Singgi. Berarti nggak masalah ya Pak, cuma ininya aja ya, cuma ID-nya itu aja yang ya, inspect itu aja ya. Iya. Bisa. Terima kasih Pak. Oke. Baik Bapak Ibu, setelah ini yang utama, setelah Bapak Ibu punya ID Google Scholar dan syukur-syukur alhamdulillah juga punya ID Scopus, Bapak Ibu tinggal mendaftarkan diri di akun Sinta. Harapannya akun Sinta ini sekarang ini dosen-dosen Ubaya punya akun Sinta, sehingga ini membantu sekali meskipun dalam ada keuntungan dari baik Bapak Ibu sendiri, prodinya, juga lembaganya, Ubaya dalam hal ini. Jadi semuanya ketiga komponen ini memiliki keuntungan kalau Bapak Ibu punya akun Sinta. Jadi Sinta ini dirancang untuk interoperabilitas dengan berbagai platform yang ada di beberapa web secara nasional baik internasional. Jadi nanti Sinta akan terkoneksi dengan sister, yaitu untuk kenaikan jabatan dosen, PD Dikti, Perpustakaan Nasional, Google Scholar, Web of Science, Scopus, dan sebagainya. Jadi Ristek Brin merancang Sinta ini untuk berkolaborasi dengan berbagai web atau laman yang berhubungan dengan akademik. Perlu saya informasikan bahwa di setiap publikasi atau kinerja Bapak Ibu ada semacam penilaian dari Sinta. Untuk artikel yang terindeks Scopus, Q1 itu bobotnya 40, Q2 juga 40, Q3 35, Q4 30, dan non-key itu 30. Yang non-key itu penilaian terhadap hasil karya Bapak Ibu yang bersifat conference paper, buku, atau lecturer note. Terus yang artikel non-Scopus, yaitu terindeks Google Scholar, poinnya 15. Citasi artikel terindeks Scopus, poinnya 4. Citasi yang non-Scopus atau Google Scholar, 0,4. Sedangkan untuk artikel jurnal nasional yang terakreditasi Sinta 1 non-Scopus, itu 25. Sinta 2 25, Sinta 3 20, Sinta 4 20, Sinta 5 15, dan Sinta 6 15. Baik Bapak Ibu, untuk yang acara intinya, jadi Bapak Ibu silakan membuka laman sinta.distractprint.go.id. Bapak Ibu setelah masuk ke laman distractprint.go.id, silakan Bapak Ibu mengklik bagian registrasi yang ada di pojok kita di antara subjek dan source. Bapak Ibu klik registrasi. Kemudian setelah registrasi diklik akan muncul tampilan entry atau form registrasi Sinta yang harus Bapak Ibu lengkapi, mulai dari pilih status, yaitu lecturer, dosen, kemudian NIDN. Kalau Bapak Ibu belum memiliki NIDN,
bisa menggunakan NPK, nomor pokok karyawan. Kemudian ketik nama lengkap, pilih universitas, yaitu Universitas Surabaya, pilih jabatan yang meliputi asisten ahli, rektor, atau kepala, atau profesor. Kalau Bapak Ibu sudah dipilih jabatan fungsionalnya, silakan dilengkapi nomor induk kependudukan atau KTP. Setelah dilengkapi, Bapak Ibu silakan ketik email institusi stafubaya.ac.id. Kemudian Bapak Ibu copy URL dari Google Scholar Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu masuk dulu ke Google Scholar Bapak Ibu, terus kemudian di blok yang bagian URL-nya, kemudian di copy paste ke bagian ID Google Scholar. Setelah di copy URL-nya, Bapak Ibu yang sudah punya ID Scopus, tinggal diketik nomor ID-nya saja, bukan URL-nya. Jadi misalkan ini ID Scopusnya 364579 bla 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 bla, Bapak Ibu tinggal ketik aja nomor ID-nya aja. Kalau sudah selesai, Bapak Ibu untuk akhir endingnya klik register. Jadi Bapak Ibu pastikan semua yang ada di sini terisi semua, plus Google Scholar-nya. Kalau Bapak Ibu belum punya ID Scopus, dikosongi saja. Kemudian klik register, Bapak Ibu akan otomatis mendapat email verifikasi beserta linknya. Nah, kemudian dari pihak verifikator Sinta, Ubaya akan melakukan aktivasi dan verifikasi data author Bapak Ibu. Jadi kami sebelum melakukan pengaktifan, kami akan cek apakah Google Scholar itu betul-betul milik Bapak Ibu, dan ID Scopus apakah betul sudah milik Bapak Ibu sekalian, baru kita aktifkan dan verifikasi. Untuk melihat apakah Bapak Ibu sudah terdaftar, silakan Bapak Ibu ke laman ke awal, yaitu Ristek Bin. Di situ akan terdapat semacam login, tinggal Bapak Ibu ketikkan akun Bapak Ibu dan menggunakan email Bapak Ibu, kemudian passwordnya sesuai dengan password Bapak Ibu yang telah gunakan. Perlu saya tambahkan bahwa di Sinta ini tidak hanya mendokumentasikan artikel Bapak Ibu yang di indeks Scopus, WOS, atau Sinta, namun juga mendokumentasikan buku-buku yang telah Bapak Ibu tulis, plus paten hak cipta Bapak Ibu, yang bisa diupload di bagian dashboard pribadi Bapak Ibu di akun Sintanya. Jadi Bapak Ibu yang telah memiliki akun Sinta bisa masuk ke auto login. Silakan gunakan akun email Bapak Ibu serta passwordnya yang telah Bapak Ibu gunakan. Baik Bapak Ibu, mengenai pendaftaran Sinta apakah sudah paham? Saya rasa mudah Bapak Ibu, yang agak sulit kan buat Google Scholar dan untuk memperoleh ID Sintanya. Kalau cari ID Sintanya mudah, tapi untuk artikel kita terindeks Scopus, nah itu cukup memeras keringat Bapak, seperti Pak Husian ya. Baik Bapak Ibu, apakah ada yang ditanyakan lagi? Pak Singgi, Ya Bu. saya lupa Pak passwordnya. Bu Lisa ya? Iya. Oh baik Terus Bu. kayaknya, iya, saya dulu kayaknya daftarnya bukan pakai email saya di Goa ya Pak. Kemungkinan loh Pak.
Ibu nanti coba saya akan riset dan saya akan kembalikan ke email Ibu. Nanti terserah Oh Ibu ya, bisa diganti, monggo. Nanti iya akan Pak. saya gunakan passwordnya yang sifatnya masih umum. Nah nanti Ibu kalau sudah masuk silakan untuk diganti bisa. Saya riset Iya, dulu nanti Bu. makasih Pak. Pak, ini saya sudah coba sampai register, Ya. tapi di email kok nggak ada itu Pak ya, dari Sintanya itu Pak. Coba Bapak saya aktifkan dulu, Pak. Saya cek dulu ya. Ya Pak. Saya juga, Pak. Ya. Sama, saya juga Pak, nggak dapat emailnya. Iya Bu, bentar, saya verifikasi dulu Bu. Ini sudah masuk 3 Bapak Ibu. Ada Pak Fandi, Bu Misha, dan Pak Gede. Bentar saya verifikasi dulu Bapak Ibu. Bapak Ibu yang sudah melakukan registrasi Sinta, silahkan masuk ke laman Sinta. Coba Bapak Ibu klik Alter, kemudian ketik nama Bapak Ibu. Ini saya sudah verifikasi akun Sinta milik Pak Fawandi dan Pak Gede dan Bu Michelle. Oh iya, sudah Pak. Ya, Terima kasih Pak. Udah Pak, terima kasih Pak. Pak Husen sudah Pak? Untuk Pak Tegar, ya baik Bapak sudah punya akun Sinta, bahkan kalau nggak salah sudah ada Episcopusnya. Jadi kayaknya Pak Tegar kayak nggak ada masalah, artinya Bapak cukup membuat upaya bersinar karena sudah memiliki Episcopus, sehingga tidak langsung Bapak. Sudah Pak, sukses ya, Pak. Pak. Oh sudah. Sukses, sampun. Ya Pak, tak cek dulu Pak. Ya, Baik, coba. Pak Tegar sudah oke Bapak. Cek email katanya. Sebentar. Silakan dicek Pak Husin di laman Sinta.
Pada bagian outer Bapak silakan ketik nama Bapak. Ujin. Ya, udah Pak, bisa Pak. Oke. Alhamdulillah bisa Pak. Baik Bapak Ibu, sekiranya tidak ada yang ditanyakan lagi, monggo Pak Yudi, mungkin ada closing statement. Oh, masuk suara saya Pak Singgi? Suara saya masih ini? Udah selesai. Nah, lancar jaya Pak. Masih bisa tanya lagi Kak Pak? Oh silakan masih tanya Pak Singgi. Ya. Ini kan sudah masuk terverifikasi, terus yang Google Scholar artikelnya masuk, cuma yang Scopus enggak, apa karena ini ya, karena co-author ya? Pak Gede nanti akan saya bantu lewat platform saya sebagai verifikator. Nah, nanti insya Allah nanti akan saya tambahkan ID Scopus Bapak. Kalau artikel Bapak sudah terindeks Scopus, dengan catatan kalau artikel Bapak sudah terindeks Scopus, nanti otomatis Bapak sudah punya ID Scopus dan nanti akan saya tambahkan pada dashboard profil Bapak, dan nanti akan muncul juga disita Bapak-Bapak sudah memiliki ID Scopus. Oh ya, siap. Terima kasih banyak Pak Singgi. Siap ya Pak. Baik Bapak Ibu, apakah masih ada yang mau ditanyakan? Memang secara pribadi kami sangat berterima kasih atas keaktifan Bapak Ibu dalam acara ini tadi. Saya senang melihat antusiasme Bapak Ibu. Dengan demikian maka kami berharap kalau nanti sudah berhasil memiliki akun Sinta, itu akan meningkatkan visibilitas publikasi Bapak Ibu maupun visibilitas publikasi di Ubaya. Itu sangat membantu lembaga Bapak Ibu. Maka sekali lagi saya sangat terima kasih atas kehadiran dan keaktifan Bapak Ibu. Di luar ruang Zoom ini, kalau ada yang kurang jelas, bisa kontak ke Pak Singgi atau email kami. Siap. ppi@unit.bsid atau kontak di ruangan kami di extension 1344. Kami akan dengan senang hati membantu Bapak Ibu supaya berhasil untuk menyelesaikan tuntas pembuatan akun ini. Saya kira demikian acara kita pagi ini, Bapak Ibu. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya dan kerjasamanya. Semoga Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat. Selamat pagi. Pagi, Pak Thomas. Sama-sama, Pak. Pak Gede. Pak Gede. Ya Pak. Udah Pak, dapat Pak saya Pak. Sudah Bapak terindeks Scopus Pak. Oh ya, siap. Sudah, nanti saya tambahkan Pak. Siap, sudah saya cek, siap. Bapak sudah ada ini satu dokumen terindeks Scopus. Iya. Hebat Pak. Semangat Pak. Oke, siap Pak. Terima kasih. Selamat, terima kasih Bapak Ibu. Sama. Terima kasih Pak Singgi, Pak Thomas. Ya. Terima kasih Pak Singgi, Pak Thomas. Iya Pak. Mohon izin live ya. Monggo Pak. Terima kasih Pak Singgi, Pak Yudi. Pak, ya, berarti saya nggak usah register lagi ya Pak ya? Tinggal usah, Bu. di reset nanti ya Pak ya? Ya, nanti passwordnya Ibu tentukan sendiri. Kemudian untuk sementara saya kasih password yang yang mungkin jembatan untuk Ibu masuk sebentar, kemudian Ibu ganti sendiri aja. Karena Ibu lupa passwordnya kan? Iya betul Pak. Ya. Iya. Makasih ya Pak. Selamat Ibu, pagi. makasih Bu, pagi Bu.